Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat seluruh pelajar seantero Indonesia? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya luar biasa. Nah, bersama saya kembali Asri Yunadi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang bagi susun. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagi susun bilangan yang menghasilkan bukan koma atau desimal. Kali ini kita akan bahas tentang pembagian bersusun di mana ia menghasilkan bilangan desimal atau koma. Pantengin terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian bersusun menghasilkan bilangan desimal atau koma adalah yang pertama, jika yang dibagi itu lebih kecil daripada si pembagi, maka untuk yang dibagi perlu kita tambahkan 0 terlebih dahulu. Tetapi berbarengan dengan itu kita tambahkan pada hasil 0, maka kita dapat lanjutkan pembagian bersusun. Nah, untuk yang kedua, jika dalam pembagian bersusun pada tahap akhir masih ada bilangan yang turun tapi bukan sisa dan tidak bisa dibagi, maka bilangan yang turun tadi kita tambah 0 terlebih dahulu. Tapi ingat, hasil setelah hasilnya kita tulis beberapa, kita tambahkan 0, terlebih dahulu, baru kita bisa lanjutkan pembagian bersusun. Nah, untuk yang ketiga, jika dalam pembagian bersusun sisa di akhir itu tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada lagi bilangan yang turun, maka yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan 0 pada sisa, kemudian pada hasil kita tambah koma saja. Kemudian jika masih ada sisa kembali dan tidak bisa dibagi kembali, maka kita tambahkan 0 lagi pada sisa, tapi hasil tidak perlu diberi koma kembali. Demikian seterusnya. Nah, supaya kita dapat menerapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bagi susun menghasilkan bilangan desimal tadi, maka kita akan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pantengin terus videonya. Baik, kita akan bahas tentang contoh-contoh soal dalam hal pembagian bersusun yang menghasilkan bilangan desimal atau koma. Tapi perlu diketahui dulu, dalam hal ini untuk prinsip pembagian sebenarnya sama seperti pecahan. Misal nih, 7 dibagi 8. Ini penulisannya sama saja dengan 7/8. Berarti nanti ketika kita mencari 7 bagi 8 itu sama saja dengan hasil dari 7/8. Atau yang lain, misalnya 9 dibagi 8. Itu bisa ditulis ya dalam bentuk pecahan, itu sama aja dengan 9/8. Jadi hasil ini dengan hasil ini nilainya nanti sama. Artinya kalau dicari bilangan desimalnya, ini dengan ini menghasilkan bilangan yang sama. Soal yang pertama yaitu 7 bagi 8. Kita siapkan dulu perkalian 8, berarti karena dibagi 8, 7 dibagi 8. Karena tidak bisa 7 bagi 8 karena lebih kecil, maka ini kita tambah 0, hasil kita tambah 0, kita cari perkalian 8 yang menghasilkan 70. Tidak ada, maka yang paling mendekati yaitu 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikali 8, 64 kita letakkan di bawah 70. Kita kurangkan, 0 dikurang 4 tidak bisa, pinjam sebelahnya. 10, berarti 10 kurang 4, 6. Ini sudah tinggal 6, habis. Kalau habis tidak usah ditulis di sini 0. Karena di sini 6, tidak ada lagi yang turun, maka kita tambahkan 0. Tetapi ini tidak kita kasih koma kembali, sudah cukup tambahkan 0 saja. 60 dibagi 8, 8 hasil perkalian yang
sama dengan 60 tidak ada. Yang paling mendekati yaitu 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kali 7. Kita kurangkan kembali. 0 dikurang 6, 4. Ini tinggal 5, 5 kurang 5. Habis, tidak perlu dituliskan. Kita tambah 0 lagi. 8 dikali berapa? Ada tidak yang hasilkan 40? Ternyata ada 40. Dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil 7 dibagi 8 adalah 0,875. Itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal kedua masih kita contohkan yang satuan bagi satuan. Tetapi kebetulan ini lebih dari yang dibagi. Karena pembaginya 4, maka kita siapkan perkalian 4. Siapkan juga kartu perkalian kalian kalau males nulis. 9 dibagi 4. Ya. 9 bagi 4. Nah, ini lebih, berarti jangan dikasih 0. Kalau tadi kebetulan kurang. Maka 4 kali berapa supaya 9? Ada tidak perkalian 4 yang menghasilkan 9? Tidak ada. Cari yang paling mendekati, yaitu 8. Ingat, jangan 12. Kalau 12 lebih, maka 8 letakkan di sini. 1, 2, berarti kali 2. Kurangi, 9 kurang 8, 1. Nah, di sini sisa 1, tidak ada lagi yang turun. Maka kita tambah 0, ini kita kasih koma. Beda dengan yang tadi ya. 0, kita kasih 0 karena dia merupakan sisa. Tidak ada lagi yang turun. Kita kasih 0 sisanya, atas hasil kita kasih koma. Kita lanjutkan pembagian seperti biasanya. 4 kali berapa yang hasilnya 10 di sini? Tidak ada. Yang paling mendekati yaitu 8 lagi. Dikali berapa? 1, 2. Berarti kali 2. Dikurangi 10 kurang 8, 2. 2 ini tidak bisa lagi. Nah, kita tambahkan 0, ini tidak perlu dikasih koma lagi karena tadi sudah dikasih koma. Kita cari perkalian 4 yang menghasilkan 20, ada tidak? Ternyata ada di sini. Kita kasih di sini 20. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 5. Kurangin habis ya. Maka selesailah 9 dibagi 4 menghasilkan 2,25. Seperti itu ya. Contoh soal yang ketiga yaitu 987 bagi 8. Ini sebenarnya sama seperti kemarin, tapi beda di ujung nantinya ya. 987 ya. Terus 987. Pertama kita lihat angka pertama. Kalau lagi lebih jangan 2 angka dulu, berarti 9. 8 perkaliannya yang 9 nggak ada. Yang paling mendekati yaitu 8, maka ada 8. 1 berarti kali 1 dikurangi 98, 1 turun 8, 18. Cari lagi perkalian 8 yang menghasilkan 18, tidak ada. Yang paling mendekati yaitu 16. 1, 2 berarti di sini 2 dikurangi 8 dikurang 6, 2 turun 7 ya. Perkalian 8 yang menghasilkan 27 nggak ada, adanya yang paling mendekati yaitu 24 dikali 1, 2, 3 ya, terus begitu. 7 kurang 4, 3. Nah, ini nggak ada yang turun lagi. Kalau nggak ada yang turun lagi, karena ini sisa, kita akan lanjutkan pembagiannya. Ini kita tambah 0, atas kita kasih koma seperti yang tadi ya. Perkalian 8 yang menghasilkan 30 tidak ada. Yang paling mendekati yaitu 24. Lagi 24. 1, 2, 3 berarti 3. Ulangi. 0 kurang 4 nggak bisa. Pinjam sebelahnya 10 kurang 4. 6. 6 karena ini habis. 2 dikurang 2 habis, maka tidak perlu tulis. Tambahkan 0. Perkalian 8 yang menghasilkan 60 nggak ada. Adanya yang paling mendekati yaitu 56. 56 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 di sininya ya.
0 dikurang 6 nggak bisa, pinjam sebelahnya 4 ya, karena 10 dikurang 6 4, ini tinggal 5, habis 4, kita tambahkan lagi 0. Perkalian apa yang menghasilkan 40? 40 ada. Kurangi, habis 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1, 2, 3,375. Ini melihat deretan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa dilihat dari ini ya, per garis 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 8 kali 1 8 untuk mengeceknya. 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 3, karena ditambah 0, 8 kali 3 24, 8 kali 7 56, dan 8 kali 5 40. Ingat, nambah komanya cukup sekali karena di sini turun, tidak ada yang turun, ini ditambah 0 atas kasih koma. Jadi hasil 987 bagi 8 adalah 123,375. Bacanya seperti itu ya. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu 5.743 dibagi 6. Ini kita tuliskan perkalian 6-nya. Kita lihat di sini 5 dibagi 6 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka seperti biasanya. 57 perkalian 6 yang menghasilkan 57 tidak ada. Ada yang paling mendekati yaitu 54. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti di sini 9. Kita kurangkan 7 dikurang 4, 3, 5 kurang 5 habis, tidak perlu tulis, turun 4. Nah, seperti itu ya. Ini nggak usah diturunkan dulu, biarkan di sini, cukup 4 saja. 6 kali berapa supaya 34? Ada tidak? Tidak ada. Ada yang paling mendekati yaitu 30. Maka 1, 2, 3, 4, 5 kali 5. Kita kurangkan 4 kurang 0, 4, 3 kurang 3 habis, turun 3. 43. 6 kali berapa yang hasilnya 43? Tidak ada, adanya 42. 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Kurangi 3 kurang 2, 1. Karena ini sisa, tidak ada lagi yang turun, sudah habis yang turun tadi terakhir 3. Maka ini kita tambah 0, ini kita kasih koma, seperti itu ya. 6 kali berapa supaya 10? Tidak ada. Yang paling mendekati adalah 6. Dikurangkan 6. Ini kali berapa? 1. Nah, berarti kali 1. 6 kali 1, 6 ya. 10 kurang 6, 4. Nah, karena masih ada sisa, belum selesai, kita tambahkan 0. Ini jangan dikasih koma lagi. 6 kali berapa yang hasilnya 40? Tidak ada, adanya 36 yang paling mendekati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6. Kita kurangi 4 lagi sisa, 0 kurang 6. Gak bisa dipinjam sebelahnya 10 kurang 6, 4. 40 lagi. Berarti 36 lagi karena ini 40, 36 lagi. Kurangi, berarti ini 6 lagi. Berarti hasil pengurangannya 4 lagi. Nah, karena selalu nanti akan selalu 6 terus, cukup diambil 2 kali 6 saja. Ini kita garis. Ini menandakan bahwa dia selalu 6 terus. Maka hasilnya adalah 5.743 dibagi 6, itu hasilnya 957,166, kita garis atasnya. Kalau ada selalu bilangan yang berulang dalam pembagian, tidak usah diteruskan, cukup ambil 2 atau beberapa saja ya. Garis atasnya menandakan ia selalu tetap. Baik, contoh soal berikut, desimalnya tidak berhenti-berhenti. Artinya kalau kita cari terus selalu ada sisa terus ya. Kita langsung kerjakan saja bagaimana cara mengerjakannya. Kita siapkan perkalian, kebetulan di sini baginya 7. 7, 14, 21.
Nah, soalnya 7.468 dibagi 7. 7.468 dibagi 7. Kita lihat angka pertama, 7 sama ya. Kalau sama berarti bisa dibagi, yaitu kali 1. 7. Nah, gitu ya. Kurangi 1, berarti sininya 1. 7 kurang 7 habis, turun 4. Nah, 4 ini tidak bisa dibagi 7 karena dia lebih kecil. Maka kita turunkan 6. Nah, kenapa kita nggak tambah 0, karena di sini masih ada yang turun, kecuali dia nggak ada angka lagi yang turun, jadi tambah 0. Ini kita kemana? Ingat kemarin kalau turun 2 kali, maka ya turun 2 kali, maka hasil ini kita tambahkan 0 dulu, baru kita lanjutkan. 7 kali berapa yang hasilnya 46? Tidak ada, adanya 42. 42 yang paling mendekati karena 49 lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Jangan kasih koma dulu. Kenapa? Karena ini masih ada yang turun, kecuali dia tidak ada lagi yang turun. Kita kurangkan. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 4 habis, turun 8. Perkalian 7 yang menghasilkan 48 tidak ada, adanya masih 42 kembali. Kalau 49 lebih, 42 di sini berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita kurangkan 8 dikurang 2, 8 kurang 2 6 ya. Nah, di sini kan tidak ada turun lagi, berarti ini baru kita tambahkan 0, di sini koma. 60. 7 kali berapa yang menghasilkan 60? Tidak ada, adanya paling mendekati yaitu 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 0 dikurang 6 tidak bisa, pinjam sebelahnya. 10 dikurang 6, 4. 6 kurang 5, ini 5, sisanya 5 kurang 5 habis 40 ya. 40 berarti kita cari lagi 7. Perkalian 7 yang menghasilkan 40 tidak ada, adanya 35. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sininya 5, kita kurangkan. 10 kurang 5 tidak bisa, 0 kurang 5 maksudnya tidak bisa, pinjam 10 kurang 5 jadinya tinggal 5. Di sini 3 habis, kita tambahkan 0 lagi 7 ya. Perkalian 7 maksudnya yang hasilnya 50 tidak ada, yang paling mendekati adalah 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi 0 tidak bisa, pinjam sebelahnya 10 kurang 9 1, tambah lagi 0 ya, berarti kali 1 7 ya, kali 1 ya 7. Kita kurangkan, kita tulis sebelah sini, kita kurangkan jadi 1 ditambah 0 lagi 1. 10 dikurang 7 3 maksud saya, tambah 0 lagi, perkalian 7 yang menghasilkan 30 28, berarti kali 1 2 3 4. Nah, ini maksud saya, ketika kita kurangkan selalu berbeda. 0 kurang 8 tidak bisa, 10 kurang 8 2. Nah, selalu berbeda, maka hasilnya ini tidak hingga, panjang ceritanya. Maka kalau yang model seperti ini kita cari saja sampai ketiga lah ya. Ketiga, karena dia selalu menghasilkan seperti ini, kita bulatkan aja 2 tempat desimal ya, 10,66 maksudnya 1066, kita ambil 2 angka nih 8. Nah, ini pembulatan namanya. Karena di sininya 7, maka kalau kita bulatkan yang sebelah sini nambah 1. Ingat, kalau di sebelah kanannya lebih dari sama dengan 5 ke atas, maka yang sebelah kirinya ini bertambah 1. Tapi kalau dia kurang 4 ke bawah, maka di sini nggak nambah. Jadi
1066,85 gitu. Kalau misalnya di sini 1, 2, 3 atau 4. Kebetulan di sininya 7, maka ininya bertambah 1. Jadi ya, sekalian belajar tentang pembulatan ya. Berarti hasil dari 7.468 bagi 7 hasilnya 1066,86 karena kita bulatkan. Contoh soal terakhir, 986 dibagi 3 ya, kita siapkan perkalian 3 karena pembaginya ada 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bagi yang sudah hafal perkalian lagunya tidak ditulis nggak apa-apa, jadi menggunakan jari tangan. 986 dibagi 3, angka pertama 9, jangan 2 angka karena lebih. Perkalian 3 yang menghasilkan 9, oh ada 9. 1, 2, 3, berarti di sini 3. Kurangin, habis. Turunlah 8. Perkalian 3 yang menghasilkan 8, tidak ada. Adanya yang paling mendekati yaitu 6. 1, 2, atasnya 2. Maksudnya kan 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6 gitu ya. Kita kurangi 8 kurang 6, 2. Turun 6. Kita cari perkalian 3 yang menghasilkan 26. Tidak ada. Adanya yang paling mendekati 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kurangi 6 kurang 4, 2. Karena tidak ada lagi yang turun, ini masih sisa dan tidak bisa dibagi. Ini tambah 0, kasih koma selalu seperti itu ya. 20. 3 kali berapa yang hasilnya 20? Adanya yang paling mendekati yaitu 18. Berarti dikali tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 atasnya 20 dikurang 18, 0 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam sebelahnya 10 kurang 8, 2. Nah ternyata ini akan selalu kita tambah 0, di atas tidak usah ditambah koma lagi. 20 berarti 18 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 lagi. Kalau 21 kan lebih. Maka sisanya 2 lagi, di sini berarti 6 lagi. Karena hasilnya pastinya kalau seperti ini selalu 6. Terus ingat kalau selalu sama, cukup kita garis atasnya. Berarti dia selalu 6. 328,66 kita garis atasnya. 986 dibagi 3 berarti hasilnya 328,66. Kita garis atasnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, saya akan bahas 3 tipe hasil pembagian yang menghasilkan angka desimal. Jadi, ada yang tak terbatas, kemudian tak terbatas tidak sama ya. Kemudian tak terbatas sama. Kemudian berbatas. Maksudnya adalah yang tak terbatas tidak sama, misalnya tadi menghasilkan 73,896783 gitu. Ini tidak terbatas dia. Kedua, jadi ada sisa terus, maka ini kita cukup ambil 2 angka di belakang koma saja. Caranya yaitu pembulatan. Kalau di angka di belakangnya ini lebih dari sama dengan 5, berarti 5 ke atas, maka ini kita bulatkan, kita tambahkan ini jadi 10. Karena 10 0, ini nambah jadi 9, 73,90 jadinya ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan 4, misalnya di sini kita 2 misalnya, maka cukup 73,89, berarti ininya nggak nambah. Yang sebelah sini yang saya tunjukkan. Kemudian tak terbatas sama, misalnya 75,6666 dan sebagainya, maka cukup nulisnya 75,6-nya 2 kali, artinya digaris. Atau ada lagi seperti ini, 156,72, 72, ada yang seperti ini.
Kalau ditemukan maka cukup nulisnya 156,72, artinya dia selalu 72 belakangnya dan sebagainya. Yang berbatas misalnya 79,875 hasilnya, ini berbatas berarti dia nggak ada kelanjutannya. Atau misalnya seperti 0,75 misalnya, ini kan berbatas berarti hasilnya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang bagi susun bilangan yang menghasilkan angka desimal. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya. Hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan.